Shalom, selamat hari Minggu, anak sekolah Minggu semua. Apakah anaknya sudah siap-siap untuk beribadah? Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Ibadah hari Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021. Kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, Allah hadir. Dan setelah lagu ini kita akan berdoa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Ranti Pasaribu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, bahkan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik, bahkan Allah yang begitu setia di dalam memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika hingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, bukan karena kekuatan kami yang menjaga diri kami, tapi karena kami beriman bahwa Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kami, bahkan memberi kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan. Dan bersyukur jikalau pada pagi hari ini, pada hari ini, hari Minggu ini, kami bersyukur ketika kami boleh menikmati hari-hari yang begitu luar biasa, di mana kesempatan pada saat ini kami boleh memuji Tuhan di hadirat-Nya ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, segala pujian, bahkan doa-doa yang kami akan panjatkan, biarlah itu menjadi kebaikan dan menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan untuk firman-Mu yang kami akan dengarkan, itu boleh menjadi berkat bagi kami, untuk kami semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk itu semuanya Tuhan, dan biarlah kehidupan kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bernyanyi kembali dari buku ND nomor 549 ayat 1, Holland Dana. Dan setelah lagu ini kita akan dengarkan tita kelima dan ayat bulanan yang akan diucapkan oleh anak-anak sekolah minggu dari kelas 4, yaitu tita kelima diucapkan oleh Ishak Une Siturus dan ayat bulanan oleh Joshua Tambar. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian tadi titah kelima dan ayat bulanan yang baru saja diucapkan oleh anak-anak sekolah minggu dari kelas 4. Apakah anak-anak sekolah minggu yang di rumah juga ikut mengucapkannya? Baiklah, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi kembali dari nyanyian rohani Baca Kitab Suci. Shalom adik-adik, salam sejahtera dan selamat hari Minggu. Amang ucapkan untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik kembali bersama dengan saya Pendeta Fanuel Chombing yang akan membawakan firman Tuhan pada minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita minggu ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat 14. Amang akan bacakan untuk kita semua. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan kasihi dan yang Tuhan berkati. Pada hari ini kita sampai kepada minggu Eksaudi. Artinya adalah, dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Jadi nama arti minggu ini juga mau mengingatkan kita ya adik-adik semua, mengingatkan kita apa yang difirmankan Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16, bahwa
doa orang benar, jika benar-benar didoakan, akan besar kuasanya. Jadi Amang yakin semua anak-anak sekolah minggu, AKBP Rumbai juga anak-anak yang sangat rajin berdoa. Kita berdoa dan memang yakin kepada Tuhan, doa dan seruan kita didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita juga boleh melihat tema minggu ini. Tema minggu ini dikatakan dan ada hubungannya nanti dengan nas khotbahnya yang mengatakan kebahagiaan orang benar. Tema minggunya kita pada hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan seperti apa adik-adik yang mau dikatakan Alkitab ini? Sekarang Amang mau nanya, biasanya hal-hal seperti apa yang membuat adik-adik itu sangat bahagia? Biasanya hal seperti apa yang membuat adik-adik di rumah bisa menjadi sangat bersukacita dan sangat senang? Anak-anak biasanya sangat bahagia ketika dia berulang tahun. Dan di saat dia berulang tahun akan banyak teman-temannya yang hadir ya adik-adik. Ulang tahunnya dirayakan orang tua, banyak teman-teman yang hadir, membawa kado dan bersama-sama bernyanyi lagu tiup lilinnya dan bermain bersama. Itu sangat membuat anak-anak sangat bahagia. Anak-anak juga sangat bahagia kalau dia mendapat prestasi. Jadi kalau adik-adik di rumah punya prestasi yang baik di sekolah, lalu memperlihatkan rapotnya kepada guru, kepada orang tua bahwa dia mendapat juara, dan orang tua akan memberikan hadiah kepada adik-adik ya. Itu sangat membuat kita bahagia. Ada juga yang membuat kita bahagia ketika orang tua mengajak kita liburan, jalan-jalan ke pantai atau ke tempat apapun itu. Tetapi Amang jadi teringat dengan kejadian yang dialami teman kita yang sangat baik ya adik-adik. Teman kita yang sangat baik, yang sangat pintar, Gaby dan Devin, yang kita tahu semua apa yang terjadi bagi mereka. Adik-adik, Amang di sini juga mau memohon kepada adik-adik semua, biarlah kejadian ini menjadi pelajaran yang berharga, agar kedepannya kita semua lebih berhati-hati, jangan lagi lalai, jangan lagi melawan orang tua, karena orang tua tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau disuruh ini, disuruh itu, jangan lagi melawan, karena orang tua tidak mau kita terjadi apa-apa. Adik-adik, kita juga semua berdoa. Kita semua berdoa, kita mendoakan kedua orang tua teman kita Gaby dan Devin agar diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Tadi Amang teringat dengan memakai bahasa bahagia karena liburan, teringat dengan Gaby dan Devin. Kiranya keluarga diberikan kekuatan. Jadi yang mau Amang sampaikan kepada kita adik-adik, ada banyak hal yang sering membuat kita hidup bahagia. Tetapi selain prestasimu, selain usiamu yang bertambah itu, ada kebahagiaan yang lebih besar dari semua itu. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya yang dimiliki anak-anak Tuhan, orang percaya, adalah ketika anak-anak Tuhan sekolah minggu mau tetap setia bersama Tuhan. Kebahagiaan yang terutama adalah ketika anak-anak sekolah minggu mau merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam. Daud memakai bahasa siang dan malam. Karena dalam khotbah ini juga mau menceritakan bahwa tidak ada kebahagiaan selain hidup bersama Yesus. Itu sebabnya adik-adik kita tadi melihat cerita bagaimana rasul-rasul itu, bagaimana murid-murid Yesus yang diceritakan dalam khotbah ini. Pada saat Yesus naik ke sorga,
kita juga telah merayakan kenaikan Yesus ke sorga yang di hari Kamis yang lalu. Jadi dalam khotbah ini diceritakan setelah mereka melihat Yesus naik ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Dan mereka berkumpul di satu tempat bersama Maria dan perempuan juga, ibu Yesus. Mereka beribadah. Mereka bersekutu bersama dan mereka berdoa bersama di tempat itu. Kita temukan itu di ayat 13 ya adik-adik ya. Mereka berdoa bersama. Karena mereka sangat setia menantikan janji Tuhan. Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus bagi mereka. Supaya tetap ada yang menuntun. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus tidak pergi begitu saja. Dia pergi dan memberikan Roh Kudus sebagai gantinya supaya ada yang menjaga kita di dalam dunia ini ya adik-adik. Jadi ini inti iman Kristen. Inilah inti kehidupan kekristenan kita kepada Yesus. Memang tidak ada Tuhan yang lebih baik dari Dia. Karena apa adik-adik? Karena semua telah dibuktikan oleh Yesus. Mulai Dia lahir ke dunia ini, Dia membawa damai. Dan Dia juga mati demi keselamatan kita semua. Ia juga bangkit adik-adik untuk membuktikan bahwa kuasanya besar. Kita telah dimenangkan. Lalu kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita tahu perayaan itu mengingatkan kita adik-adik, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang setia. Bagi anak-anak sekolah minggu semua, Tuhan Yesus telah naik ke sorga dan menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua, yaitu kehidupan kekal. Lalu setelah Yesus naik ke sorga, kita akan merayakan Pentakosta ya adik-adik. Nanti kita akan merayakan Pentakosta. Itulah hari turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus yang dari Allah untuk menemani kita, untuk melindungi kita, untuk menjaga kita selalu senantiasa. Karena Tuhan baik dan sangat baik bagimu. Selamat berbahagia ya adik-adik. Saya ucapkan selamat berbahagia bukan karena hanya untuk kepada orang yang menikah ya. Saya katakan kepada adik-adik selamat berbahagia karena kamu bahagia karena punya Tuhan Yesus yang sangat baik bagimu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah Bapa yang sungguh baik dan benar-benar baik bagi kami. Kami sangat bangga dan sangat bahagia memiliki Tuhan seperti Engkau. Ini yang dinyatakan hamba-Mu lewat pemberitaan firman. Dan ini juga yang kami nyatakan dalam hati kami, bahwa kami sangat bahagia memiliki Tuhan Yesus. Karena ada banyak hal yang telah Tuhan berikan. Memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami keselamatan, dan memberikan kami tempat terindah, yaitu dalam kerajaan sorga. Kepada semua anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil, dan yang Tuhan kuduskan ini, Tuhan Engkaulah yang memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami belum boleh bertemu di satu tempat seperti murid-murid-Mu Tuhan, setelah mereka merayakan kenaikan Tuhan ke sorga, kami masih boleh berdoa, bersekutu di rumah kami masing-masing disebabkan oleh pandemi COVID ini. Bapa di dalam sorga, minggu ini, minggu Eksaudi juga mengingatkan kami bahwa doa kami, seruan kami, Tuhan dengarkan dan Tuhan juga mau mengabulkannya. Tuhan, kami mau berdoa supaya pandemi COVID akan berlalu dari kehidupan kami, agar kami dapat beraktivitas kembali. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi orang tua saudara kami Gaby dan Devin yang telah Tuhan muliakan di hari yang lalu. Biarlah Tuhan, kuasa Tuhan dan penghiburan dari Tuhan menyertai kedua orang tua, agar mereka dapat kuat kembali dan percaya bahwa ada berkat yang Tuhan mau sediakan bagi mereka. Bapa dalam sorga, Engkau berkati seluruhnya orang tua
agar tetap setia dan tidak lalai menjaga anak-anaknya di rumah, di perjalanan, dalam liburan, atau apapun yang akan menjadi kegiatannya. Semua orang tua tetap berjaga, tetap memperhatikan setiap langkah anak-anaknya. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang senantiasa menghapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian tadi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Semoga anak-anak ibu, anak sekolah minggu yang di rumah baru saja mendengarkan firman Tuhan boleh menjadi anak-anak yang tekun berdoa. Dengan demikian mengakhiri ibadah kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Ku berbahagia. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Dengan demikian berakhirlah ibadah kita hari ini. Ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Tuhan Yesus